Hi everyone, welcome back to Summer Treasure Journal with me Nana. As you can see, today I'm gonna show you how I prepare my March bullet journal. Biar nggak bosen ngeliat wajah gue terus, kali ini langsung overhead look aja ya gimana gue prepare bullet journal gue di bulan Maret ini. Kalau ditanya temanya apa bulan ini, sebetulnya nggak ada tema spesifik. But at that time gue pengen bikin journal atau spread yang bikin gue termotivasi, yang bikin gue selalu ceria karena honestly in February a lot of challenges that I need to encounter. Belum juga kemarin sempat kena COVID, jadi kayaknya pengen mencari sesuatu yang bisa bikin semangat nih di bulan Maret ini. For this video gue juga akan highlight gimana sih gue prepare bullet journal dan ada hal update baru apa nih dari bullet journal gue. If you follow me for such a long time, mungkin kalian aware akan ada beberapa part yang bakal sama karena I still keep that my bullet journal that way, dan ada juga mungkin yang lebih terupdate. So ya, kalau kalian pengen tahu detailsnya, make sure untuk nonton video ini sampai akhir ya. Nah, biasanya setelah cover yang akan gue siapkan adalah monthly log. Buat beberapa orang yang mungkin udah pernah nonton video gue tentang Bullet Journal 101, ada yang biasa startnya dari rapid log terus baru dipindahin ke monthly log. Tapi karena mungkin gue udah terbiasa dan di awal gue belajar itu pakai planner, jadi biasanya yang gue siapkan pertama adalah halaman ini, yaitu monthly log. Di halaman monthly log ini pada dasarnya sih tampilan kalender atau hari-hari dalam sebulan in overview, dan kita bisa take note apa aja sih yang akan terjadi di bulan tersebut, dan data yang akan dimasukin ke tabel-tabel ini atau ke kalender ini biasanya berdasarkan kayak gue bisa suka nyetak di Future Log atau di Google Calendar, karena memang untuk bullet journal ini biasa gue pakai buat bekerja gitu. Jadi memang biasanya refernya ke agenda kerjaan gue lah gitu. Nah, kalau untuk tampilan monthly log sendiri kalian bisa bervariasi ya. Bisa yang kalian langsung tulis dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan itu bentuknya listing seperti biasa, atau kalian bisa bikin kalender seperti ini. Honestly, I like this kind of layout karena satu, size-nya juga gede gitu ya. Gue bisa nulis beberapa hal di situ dan more space aja sih kalau menurut gue. Oh ya, untuk notebook yang gue gunakan di sini adalah bullet journal atau dotted notebook dari Archer and Olive. This is my first Archer and Olive product yang gue beli dan finally bisa kepake nih untuk di awal tahun ini. Dan gue jujur gue senang sih sama notebook yang size-nya selebar A5 ini karena a lot of space that I can use. Untuk dekorasi di jurnal bulan ini gue banyak pakai stiker dari Tidal and Jot. Jadi kalau teman-teman mungkin belum familiar dengan namanya, Tidal and Jot ini salah satu stationery store dari Singapura yang mereka nggak cuma jual notebook, mereka juga punya sticker subscription. Jadi modelnya subscription gitu atau berlangganan, setiap bulannya kita akan dikirimin stiker dan juga kayak hasil kreasi gitu yang bisa kita pakai buat bullet journal. Dan ini mostly gue dapat dari Tidal and Jot edisi Januari. Nah, ini nih menurut gue yang akan jadi highlight di video ini, yaitu sistem color coding yang gue gunakan. Sebetulnya sistem color coding ini sudah gue pakai cukup lama, tapi baru bulan lalu gue terapkan nggak cuma di monthly log, tapi juga di weekly log. Karena di pekerjaan gue sehari-hari, gue client facing gitu ya, jadi ketemu sama klien, jadi banyak aktivitas-aktivitas yang perlu reminder gitu, terutama kalau harus ketemu klien. Dan since business is more like a subscription based business gitu ya, jadi gue perlu tahu kapan harus kirim email ke klien, kapan harus arrange meeting buat mereka, dan tipe email atau tipe message apa sih yang harus gue siapkan. Nah, untuk color coding ini gue pakai highlighter supaya lebih gampang, dan ini highlighter yang gue gunakan adalah Mild Liner. Ada 3 warna berbeda. Warna merah untuk menunjukkan kalau hari tersebut adalah hari terakhir subscription dari klien gue. Warna hijau artinya gue harus kirim reminder 1 bulan sebelum, dan warna biru ini untuk 2 bulan sebelum. Biasanya ada beberapa klien yang memang harus di connect-nya tuh lebih lama gitu ya, nggak cukup 1 bulan. Jadi gue listing semuanya di sini. Supaya nggak kelupaan, tentunya gue siapkan section yang gue sebut legend. Jadi gue akan kasih tahu, mengingatkan diri sendiri, merah itu maksudnya apa, biru itu maksudnya apa, dan hijau itu meaningnya apa. Jadi gue lebih mudah juga untuk membacanya.
Supaya nggak terlalu sepi, gue isi lagi dengan dekorasi yang dari stiker set yang sama, yaitu dari Tattle and Jot. Supaya apa ya, biar tetap cheerful aja gitu juga, dan halamannya jadi nggak terlalu sepi. Karena temanya juga cheerful, jadi kalau sepi rada aneh kayaknya ya. Dan oh ya, untuk color lock ini sendiri atau color coding ini sendiri bisa kalian gunakan gak cuma untuk kerjaan. Tapi misalkan kalian masih kuliah atau masih sekolah, kalian bisa jadi penanda kalau misalkan akan ada ujian, tes, ataupun any kind of homework gitu. Jadi ini pasti tetap akan bisa kepake juga untuk segala kebutuhan. I think my monthly log is almost done, dan next yang akan gue kerjakan adalah weekly log. Biar cepet, transisi aja lah ya. Oke, nah untuk weekly log ini biasanya sih ada beberapa tipe atau bentukan ya, atau layout ya yang biasa gue pakai. Tapi since Februari gue ngerasa layout ini yang works banget buat gue karena enough space. Kemudian gue bisa gak pusing gitu untuk tahu mana yang harusnya event, mana yang task atau hal-hal lainnya. Kalau kalian tadi sempat ngeliat, gue sempat bikin kesalahan nih untuk layoutingnya, dan that's totally normal. Kalau dari buku bullet journal yang gue baca, sebetulnya melihat ada kesalahan di bullet journal itu sebenarnya jadi pengingat gitu loh buat diri kita bahwa kadang tuh yang kita inginkan nggak selalu berjalan perfect, tapi setidaknya kita bisa belajar dari sana. Nah kalau kalian notice juga nih, ini ada gue bagi 3 bagian, ada bagian event, ada bagian task, kemudian juga ada bagian recap. Itu sebenarnya untuk mempermudah gue aja untuk tahu kira-kira aktivitasnya seperti apa. Nah ini bagian terakhir, yaitu untuk bagian notes. Biasanya notes gue super duper random sih, tapi gue ngerasa jadi nggak terorganisir dengan baik. Jadi untuk notes kali ini gue mau coba sistem yang baru, yaitu gue bikin kayak semacam, istilahnya apa sih, Dutch door. Jadi ada beberapa halaman yang gue cut seperti ini supaya gue bisa ngelihat indeks. Jadi gue bikin kayak semacam indeks atau apa ya, kayak daftar isi gitu untuk khusus bagian notesnya aja. Jadi gue tahu kalau gue mau cari notes tentang items habis meeting sama klien misalkan, itu gue bisa look up ke notes indexnya gitu. It's pretty simple, dan I had fun making it. Meskipun apa ya, rada ngeri juga kalau kebanyakan halamannya, dan kalau salah tuh agak-agak PR. Tapi well, it looks okay for me. Nah, kembali membahas tentang color coding. Color coding ini bisa kalian terapin juga nggak cuman di monthly log, tapi juga di weekly log. Jadi semacam apa ya, memigrasi color coding ini dari monthly ke weekly log. Di bulan Februari gue merasa ini membantu karena gue jadi ingat gitu ya, karena beberapa orang kan ada yang lebih aware sama warna ketimbang signifier gitu. Jadi ini gue gunakan untuk lebih mempermudah gue dalam beraktivitas, dan tentunya juga jadi lebih produktif gitu. Memang agak PR sih harus ngewarnain satu, tapi somehow ini terapeutik gitu buat gue, kayak seru aja untuk dikerjain. Dan setiap harinya gue bisa ngeliat, oh apakah ada email yang harus gue kirimkan, tipe email apa yang harus gue kirim ke klien gue berdasarkan color coding ini. So yeah, I find it really helpful and it really works for me. So as I'm almost done with color coding, waktunya untuk showcase ke kalian the whole bullet journal gue di bulan Maret. I'm happy with the result, dan I hope ini bisa tetap menyemangati gue dalam bekerja dan make me stay productive. I think that's all for now. Thank you for watching, and I'll see you on another video. Bye bye.